Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, tibalah di kota Makkah rombongan wanita dari kabilah Bani Sa'an mencari-cari anak susuan dengan harapan akan mendapatkan imbalan dari orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kaum wanita Bani Sa'an terkenal baik budi bahasa dan tutur katanya. Pada tahun itu, kabilah Bani Sa'an sedang ditimpa puncak penderitaan akibat musim kemarau yang panjang. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa untuk sukai video ini dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tinta Mahabbah. Terima kasih. Ketika mereka tiba di rumah Siti Aminah, ia menawarkan putranya kepada mereka untuk disusui. Tetapi mereka keberatan setelah mengetahui bahwa anak yang ditawarkannya itu adalah anak yatim. Salah seorang dari mereka yang bernama Halimah sudah mengetahui lebih dulu bahwa putra Aminah itu adalah anak yatim. Karenanya ia pun menolak. Akan tetapi karena ia tidak mendapatkan anak susuan lain, maka ia terpaksa menerima cucu Abdul Muthalib itu untuk disusuinya, kemudian membawanya pulang ke pemukimannya. Mengenai itu, Halimah menceritakan sendiri pengalamannya ketika ia keluar meninggalkan pemukimannya, berangkat ke Mekah bersama para wanita Bani Sa'an lainnya untuk mencari anak susuan. Halimah bercerita, dalam musim paceklik berat yang menimpa kabilah Bani Sa'an, aku sekeluarga hidup sangat menderita, tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan sehari-hari. Aku pergi bersama rombongan wanita Bani Sa'an untuk mencari anak susuan di Makkah. Aku menunggang keledai betina dan membawa seekor unta betina yang kuharap akan dapat diperah susunya. Sepanjang malam aku sekeluarga tak dapat tidur karena bayi kami terus-menerus menangis kelaparan. Air susuku sendiri tidak dapat mencukupi kebutuhannya, sedang untaku tidak mengeluarkan air susu barang setetes pun. Setiba kami di Makkah, masing-masing dari kami menerima tawaran dari Siti Aminah untuk menyusui putranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak seorang pun dari kami yang bersedia menerima tawaran itu setelah mengetahui bahwa yang ditawarkannya itu adalah anak yatim. Kami berpikir, apalah yang dapat diberikan kepada kami sebagai imbalan oleh ibu dan datu anak yatim itu. Akhirnya semua wanita teman-temanku berhasil mendapatkan anak titipan untuk disusuinya. Hanya aku sendiri yang belum mendapatkannya. Sambil bebenah hendak pulang, kukatakan kepada suamiku, demi Allah, sungguh aku tidak ingin pulang sebelum mendapatkan anak susuan. Aku hendak mendatangi anak yatim itu. Suamiku menjawab, tidak ada jeleknya engkau lakukan hal itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi penghidupan kita dengan keberadaan anak yatim itu di tengah keluarga kita. Kemudian aku pergi mengambil anak yatim itu, lalu kubawa pulang ke tempat pemukimanku. Ketika kupangku dan kususui, ternyata air susuku keluar demikian deras dari kedua payudaraku. Ia menyusu sepuas-puasnya. Kemudian pada gilirannya anakku sendiri menyusu hingga kenyang lalu tidur. Sebelum itu ia tidak dapat tidur karena lapar dan haus. Beberapa saat kemudian suamiku menghampiri unta betinanya. Alangkah herannya ia melihat perubahan dari susu untanya. Ia segera memerahnya hingga memperoleh banyak susu untuk kami minum bersama hingga kenyang. Malam itu kami sekeluarga dapat tidur dengan tenang dan nyenyak. Keesokan harinya suamiku berkata, hai Halimah, sungguhlah engkau telah mendapatkan anak susuan yang mendatangkan keberkahan. Aku menyahut, demi Allah, itulah yang kuharapkan. Kemudian kami pulang bersama rombongan, membawa anak susuanku menunggang keledai yang kurus kering. Namun Masya Allah, di luar dugaan, ternyata keledaiku itu dapat berjalan demikian cepat, hingga mendahului keledai-keledai lain yang ditunggangi temanku. Setelah jauh tertinggal, mereka berteriak, hai binti Abu Zuaim, nama panggilan Halimah, celakalah engkau, berhentilah, tunggu sebentar. Aku berhenti menunggu mereka, dan setelah dekat mereka bertanya,
apakah keledai yang engkau tunggangi itu keledai yang engkau bawa dalam perjalanan ke Mekah? Aku menjawab, ya, demi Allah, keledai yang kubawa ya keledai ini juga. Mereka menyahut, hai Halimah, pasti ada hal luar biasa pada keledaimu itu. Sepanjang pengetahuanku, tidak ada daerah pemukiman yang kegersangannya melebihi kegersangan di pemukimanku. Ketika kutinggalkan pergi ke Makkah, semua kambingku dalam keadaan kurus kering. Tetapi setelah aku pulang membawa anak susuanku, kulihat kambingku telah menjadi gemuk dan sudah menghasilkan susu untuk kami perah dan kami minum sekenyang-kenyangnya. Padahal kambing-kambing kepunyaan orang lain tidak seekor pun yang dapat diperah susunya karena kurus kelaparan. Selama 2 tahun Muhammad SAW berada di tengah keluargaku, dan selama itu kami memperoleh keberkahan yang melimpah. Ia cepat besar dan pertumbuhan badannya demikian pesat hingga melebihi anak-anak lain yang sebaya. Dalam 2 tahun, ia sudah tampak tegap dan kuat. Ia kemudian kubawa ke Mekah, hendak kuserahkan kembali kepada ibunya. Sekalipun aku sendiri sesungguhnya merasa berat berpisah, dan ingin sekali mempertahankannya tetap tinggal di tengah keluargaku, mengingat keberkahan yang kami peroleh dari keberadaannya di tengah-tengah kami. Dengan berbagai cara aku himbau ibunya supaya rela membiarkan putranya tetap berada dalam asuhanku. Kepadanya kukatakan, sebaiknya putra Anda ini tetap tinggal di tengah keluargaku hingga besar dan kuat. Aku sangat khawatir kalau di Mekah nanti ia kejangkitan wabah penyakit. Berulang-ulang aku menghimbau dengan mengemukakan berbagai alasan agar ia meluluskan keinginanku. Betapa girang hatiku ketika Siti Aminah menyatakan keikhlasannya membiarkan putranya tetap berada dalam asuhanku. Muhammad SAW lalu kuajak pulang kembali ke tempat pemukimanku. Beberapa bulan kemudian, pada saat ia sedang mengembala kambing di belakang rumah, tiba-tiba saudaranya, yakni anak laki-laki Halimah sendiri yang sebaya dengan Nabi Muhammad SAW, lari pulang sambil berteriak-teriak. Ia memberitahu bahwa saudaranya yang dari Quraisy itu, yakni Muhammad SAW, diajak oleh 2 sosok yang berserba putih. Kemudian ia dibaringkan, lalu dibedah dadanya. Aku bersama suamiku segera menuju ke tempat kejadian itu. Di sana, kami melihat Muhammad SAW sedang berdiri dan wajahnya tampak pucat pasi. Ia kami peluk dan kami tanyakan apa yang baru saja terjadi. Ia menjawab, 2 orang laki-laki berpakaian serba putih datang kepadaku. Kemudian aku dipegang dan dibaringkan, lalu dadaku dibedah. Aku tidak tahu apa yang dicari oleh kedua orang itu. Ia kami ajak pulang. Setibanya di rumah, suamiku berkata, aku mengkhawatirkan kalau anak ini akan terkena suatu musibah. Karena itu, lebih baik ia segera kau kembalikan kepada keluarganya di Makkah sebelum ia terkena musibah itu. Karena kami mengkhawatirkan terjadinya musibah, Muhammad SAW kami bawa ke Makkah, hendak kami serahkan kembali kepada ibunya. Ketika Muhammad SAW kita serahkan kepada Siti Aminah, Siti Aminah bertanya, apa sebab Anda mengembalikan anak ini? Bukankah Anda sendiri yang menghendaki supaya anak ini tetap berada di tengah keluarga Anda? Aku menjawab, telah tiba waktunya aku harus mengembalikan putra Anda itu kepada Anda. Aku rasa telah memenuhi tugas yang telah menjadi kewajibanku. Aku khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan terhadap dirinya. Karena itulah ia kuserahkan kembali kepada Anda, sebagaimana Anda inginkan beberapa waktu yang lalu. Siti Aminah menjawab, katakanlah sebenarnya apa yang terjadi. Beliau terus mendesak, hingga pada akhirnya aku terpaksa memberitahu peristiwa yang dialami Muhammad SAW saat ia sedang mengembala kambing di belakang rumahku. Setelah itu Siti Aminah bertanya, apakah Anda khawatir kalau ia diganggu setan? Aku menjawab, iya, benar. Siti Aminah berkata lagi, tidak, demi Allah,
setan tidak dapat mengganggunya. Anakku ini kelak akan menjadi manusia besar. Maukah Anda mendengarkan ceritanya?" Aku menjawab, "Tentu saja." Beliau segera melanjutkan kata-katanya, "Ketahuilah, ketika ia masih dalam kandunganku, aku bermimpi melihat cahaya terang benderang keluar dari diriku, menyinari istana-istana Busra di negeri Syam. Demi Allah, selama aku hamil sama sekali tidak pernah merasa berat. Tidak ada wanita hamil yang merasa seringan dan semudah seperti yang kurasakan. Ketika ia lahir, ia meletakkan tapak tangannya di tanah, sedang kepalanya menengadah ke langit. Biarlah ia tetap dalam asuhan Anda dan berangkatlah pulang. Semoga Allah melindunginya." Nabi Muhammad SAW tinggal di tengah keluarga Bani Sa'ad hingga berusia 5 tahun. Beliau hidup menghirup udara gurun Sahara yang segar dan menghayati kehidupannya dengan jiwa bebas merdeka. Beliau belajar bahasa yang semurni-murninya dari kabilah Bani Sa'ad, sehingga pada masa kenabiannya, beliau pernah berkata kepada para sahabat, "Di antara kalian akulah yang paling mahir berbahasa Arab, karena aku seorang dari Quraisy dan dibesarkan dalam asuhan Bani Sa'ad." Setelah Nabi Muhammad SAW berusia 5 tahun, oleh Halimah beliau diserahkan kembali kepada ibunya Aminah binti Wahab. Mulai saat itu, beliau hidup di bawah asuhan dan kasih sayang ibunda kandungnya. Keberadaan Nabi Muhammad SAW selama 5 tahun dalam lingkungan kabilah Bani Sa'ad ternyata meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwa beliau. Halimah dan segenap anggota keluarganya tetap memperoleh cinta kasih dan penghormatan beliau selama hidupnya. Di kemudian hari, tiap Halimatus Sa'diyah datang berkunjung, beliau menyambut kedatangannya demikian mesra, dan sebagai penghormatan, beliau membentangkan burdah yang sedang beliau pakai, lalu mempersilahkan ibu susuannya itu duduk di atasnya. Ketika Taif dikepung, pasukan muslimin dan anak perempuan Halimah yang bernama Syaimah tertawan bersama orang-orang Bani Hawazin. Kemudian ia dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Beliau segera mengenalnya dengan baik. Beliau tetap menghormatinya dan segera mengembalikan kepada keluarganya sesuai dengan permintaannya sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa semua tanda-tanda yang menunjukkan keberkahan luar biasa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW, khususnya selama beliau berada dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, merupakan firasat yang menunjukkan hari depan bahagia seorang anak yatim yang akan menjadi manusia besar dan melahirkan peristiwa-peristiwa besar. Hal itu sama sekali tidak terbayangkan oleh para pemimpin di kota Makkah beberapa tahun sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.